Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Ini bagaimana kalau saat ini saya dalam kondisi memiliki hutang, namun uang yang saya miliki ini hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak ya Ustaz. Jadi memang pas-pasan banget Ustaz. Karena kan dalam hal ini apakah dia termasuk dalam kondisi menunda pembayaran hutang atau gimana itu Ustaz? Tidak ada. Kalau memang dia tidak mampu ya. Cuma bab utang ini perlu ada pembukaannya dulu, mukaddimahnya. Pertama sekali ikhwan dan akhwat sekalian, jangan utang kecuali darurat. Itu dulu. Jangan jadikan ini hobi ya. Hobi utang itu nggak boleh. Betul-betul antum perlu dan itu pun harus diikuti dengan anjuran Nabi SAW. Kata beliau dalam hadis yang sahih dan artinya, siapa yang berutang niat ingin membayarnya dari awal, saya mau utang sama fulan tapi saya memang ingin membayar, maka Allah mudahkan dia untuk membayarnya. Kalau dia dari awal utang niat tidak ingin membayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Dan kita tahu hadis tentang orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Ini nggak boleh main-main soal ini. Ya. Jadi ini poin pertama dulu. Poin yang kedua, kalau antum utang dan sudah punya kemampuan wajib membayar, didahulukan dari semua yang lainnya. Antum harus dahulukan utang antum di saat jatuh tempo, wajib hukumnya. Karena kata Nabi SAW, matlul ghani zulm, menunda pembayaran bagi orang yang mampu, ya itu adalah kezaliman. Tidak boleh sama sekali. Ya. Makanya saya sarankan teman-teman jangan terlalu masuk ke ranah untuk utang-utang, apalagi antum orang mampu. Ya. Seperti kasus sekarang yang dimudahkan di kartu kredit misalnya kan gitu. Makin kaya, makin dibukakan limit besar supaya berutang. Makin nyicil banyak. Kenapa dia buka pintu utang? Kenapa enggak cash saja? Kalau dia meninggal kan jadi masalah buat dia. Kan gitu. Dan dia nikmati barang yang diutang. Plus lagi dibayarkan dengan uang riba. Ini kan jadi masalah. Oleh karena itu jangan masuk ke zona itu dulu. Ya. Baik, tadi penanya mengatakan. Apakah dia termasuk apakah dia termasuk menunda utang sementara dia cuma punya uang pas-pasan untuk kebutuhan keluarganya? Tentu saja tidak. Tapi saya juga sarankan ini poin ketiga tadi. Ya, tadi 2 poin sudah kita sebut. Poin ketiganya adalah dia harusnya datang kepada pemilik piutang ini dan meminta keridoannya. Minta keridoannya. Tolong saya tidak mampu, bisa enggak dimaafin. Dan boleh sebutkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan utang, memberikan tenggang waktu atau memaafkan orang yang punya utang, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kan itu bisa disebutkan. Kalau dia bilang, oh saya nggak bisa, saya juga butuh dengan uang itu. Baik, saya diberikan tenggang waktu karena saya betul-betul tidak mampu sekarang. Sampai saya mampu, saya akan bayar. Setiap kali ditelepon, di WA, selalu sampaikan maaf, selalu doakan kebaikan buat mereka. Jangan lari dari kenyataan ya. Jangan malah pada saat mau utang terus ngejar orang, begitu ditagih malah dia lebih ganas, lebih keras dari pemilik uang. Ini nggak boleh. Ini double dosanya. Ya, sudah sengaja utang tidak mau bayar, plus lagi dia kasar dengan orang yang sudah berbuat baik dengan dia.